Trinitas. 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada telu nanti yang bersaksi di surga, tapi ketiga-tiganya adalah satu. Prat! Gimana ceritanya Anda mengatakan satu kalau tiga, tiga kalau satu? Makanya segala upaya Anda lakukan untuk anak orang ini jadi Tuhan juga. Padahal anak orang tidak pernah mengajarkan sedikit pun tentang itu. Makanya dia mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, wahai saudara salib, aku tidak mengenal engkau, kau penyubuat kejahatan. Begitu, Bung. Saya kira sudah panjang lebar. Kita butuh teman kita yang bisa buka buka kameranya supaya kita berdiskusi dengan baik. Saudara Unitarian, halo, ada yang ingin disampaikan, Bung? Kalau saudara salib ini saya rasa cukup. Iya, assalamualaikum, silakan. Bang Zuma. Waalaikumsalam, silakan. Ya, saya mau tanya, saya mungkin perlu buka kamera sebentar ya. Ada yang saya mau tanya, saya sedang tahap apa ya, mungkin pencarian atau pendalaman mengenai apakah Tuhan dari bangsa Yahudi itu sama dengan Tuhan bangsa Islam. Seperti saya mau tanya mengenai asal nama kata dari Allah ya. Baik. Ada indikasi atau ada beberapa atau sebagian besar ulama dunia menyatakan bahwa nama Allah itu berasal dari kata Al-Ilah. Dan penggunaan nama Allah itu ternyata di dalam Al-Quran sendiri sudah ada bahkan sebelum Nabi Muhammad memperkenalkan. Ini saya kondisinya mau bertanya ya Bang Zuma ya. Iya. Nah, apakah memang nama Allah itu bukan Nabi Muhammad yang memperkenalkan? Itu pertanyaan pertama saya. Lalu pertanyaan kedua, terakhir, yaitu adalah apakah memang ini dibuktikan, salah satu buktinya adalah dengan nama ayahnya dari Nabi Muhammad yang bernama Abdullah, yang berarti hamba Allah, yang sudah ada dulu sebelum Nabi Muhammad memperkenalkan nama Allah itu sendiri. Dua pertanyaan itu Bang Zuma, ini termasuk surat ini yang saya mau tanya nih, surat Al-Ankabut ayat 61, dia bunyinya langsung aja pakai bahasa Indonesianya, saya baca. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, serta menundukkan matahari dan bulan? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan? Bang Zuma, ini Al-Ankabut saya nggak perlu jelaskan, pasti Bang Zuma tahu bahwa ini surat Al-Ankabut adalah suratnya bangsa atau kaum syirik yang istilahnya dijadikan kaum syirik, atau mereka, intinya gini, kaum syirik ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad dan mereka pun sudah tahu bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Apakah memang demikian? Dua pertanyaan itu Bang Zuma. Mohon pencerahannya. Thank you. Baik. Jadi yang pertama saya menyampaikan secara global. Yang pertama, tidak bisa bagi kami Islam untuk menilai Al-Quran adalah rujukannya menjadi pembanding adalah sebuah kitab yang berasal dari unsur-unsur yang terindikasi tidak terjaga murni. Contoh, Nabi Musa, Torah. Kita tidak bisa kemudian menemukan asli dari Torahnya Nabi Musa kecuali tradisi lisan yang kemudian dianut oleh teman-teman kita Yudaism. Tradisi lisan ini juga kita ketahui bahwa tidak ada di antara mereka penghafal Torah secara menyeluruh seperti Torah yang datang kepada Nabi Musa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum saya masuk dalam Al-Quran, kalau Anda melihat di Keluaran 6 nomor 3, di situ Elohim sendiri loh yang berkata, aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, namun aku belum menyatakan namaku kepada mereka. Faktanya di Kejadian 15 nomor 2, Abraham sudah memanggil Elohim, Yahweh, Yod-Heh-Vav-He. Berarti Yod-Heh-Vav-He ini bukan nama. Karena kenapa? Ya, dia sendiri mengatakan, aku belum menyatakan namaku, yaitu titik-titik tanda tanya. Oh, orang-orang akan mengatakan, oh, yang dimaksud di situ adalah Yahweh atau Yod-Heh-Vav-He. Hei, tunggu dulu.
Pernah kejadian di dalam cerita yang ada di Bible, Kejadian 15 nomor 2, bagaimana Abraham ketika dipanggil lalu nyahutnya, ya Yod-He-Vav-He. Berarti Yod-He-Vav-He itu sudah diperkenalkan. Nah, nama yang belum diperkenalkan itu yang mana? Nah, kita lihat bagaimana kami di umat Islam ketika berbicara tentang Tuhan. Qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Berarti kami menyembah kepada Tuhan yang sama. Itu satu dulu. Yang kedua, Kejadian 17 nomor 6, nomor 7 dan seterusnya. Mengadakan perjanjian kekal dengan Abraham, dengan anak-anaknya, keturunannya secara turun-temurun, bahwa Tuhan yang disembah Abraham adalah menjadi Tuhan sembahan anak-anaknya dan keturunannya secara kekal. Perjanjian kekal. Gak bisa dirubah. Kita nggak bisa masuk mencampur adukan itu rumah tangga Nabi Abraham, anak-anaknya dan keturunannya. Kita memilah Tuhan-Tuhannya, mereka enggak. Apa buktinya? Kita lihat, sama seperti ayat yang Anda bawa tadi. Kami pun menemukan di Al-Quran, surat Yunus ayat 31. Apa yang dikatakan di sana? Kul may yarzukukum minas sama wal ard, wa man yamlik sama wal absar. Nah, di situ dikatakan begini. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kul man yarzukukum, siapakah yang menganugerahkan rezeki kepadamu dari langit, minas sama wal ard, dan bumi. Siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dan hidup? Serta siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka, orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir pada saat itu, mereka berkata apa? Allah. Fasayaquluna Allah. Berarti orang-orang Quraisy sudah tahu bahwa nama Tuhan itu Allah. Bahkan sebelum Nabi Muhammad ya. Iya, betul. Berarti nama Tuhan itu adalah Allah. Makanya dikatakan dalam surat Taha ayat 14, Nabi Musa menerima firman ketika Allah mengatakan apa kepada beliau? Inni anallah la ilaha illa ana. Jadi nama Tuhan itu Allah. Nama Tuhan Allah, makanya sudah Allah, nama Tuhan itu dari sejak semula. Hanya saja kemungkinan nih, ketika orang-orang rabi-rabi Yahudi mengatakan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sama disembah oleh keturunan Ismail, ya mereka menghakikatkan Yod-He-Vav-He sebagai gelar atau sifat. Sebagaimana kami mengatakan gelar-gelar Tuhan dalam Asmaul Husna. Dan itu diiyakan oleh mereka. Rabi-rabi mereka mengiyakan betul Yod-He-Vav-He itu bukan nama tapi gelar. Gelar? Yes. Yang artinya adalah Yod-He-Vav-He mereka mengartikannya, kalau saya sebagai seorang muslim, dia yang telah ada yang ada. Artinya maha kekal, qadim. Dia Yahuwahu, Yod-He-Vav-He. Yahuwahu, dia yang adalah dia. Hanya dia yang adalah juga. Dia, gitu. Ini dia yang saya pahami juga Bang Zuma. Itulah yang ada. Itulah yang ada. Berarti begini, silakan. Sebagian besar ulama itu kan, bukan sebagian besar, ulama-ulama di dunia ini kan terpecah ya, pengertiannya atau pendapatnya, yaitu lebih banyak ulama-ulama itu yang setuju bahwa Allah itu berasal dari kata al-ilah, dibandingkan dengan ulama-ulama yang setuju bahwa nama Allah itu memang murni Allah, begitu. Bagaimana pendapat Bang Zuma mengenai ini? Itu pandangan Mu'tazilah. Sedangkan ketika kita berbicara tentang nama itu tidak berakar dari bahasa. Nama ya nama, sama seperti Zuma. Zuma itu bukan bahasa. Nama itu tanda pengenal identitas sesuatu, objek. Jadi tidak disebutkan nama itu adalah bahasa. Karena kalau disebutkan nama itu adalah bahasa, maka di mana nama itu pergi menggunakan bahasa lain, maka nama itu berubah. Contoh,
Contoh, Ari Lasso. Kalau dia bahasa Bugis, orang Bugis Ari Lasso, di Indonesia akan menjadi apa? Ari Penis. Bahaya itu. Jadi nama itu tidak bisa kemudian dikatakan dari bahasa. Tapi kalau dia gelar, oke. Bisa. Dari Yod-Heh-Vah-Peh berubah jadi Theos. Jadi Theos berubah menjadi God. Dari God menjadi Tuhan. Dari Tuhan menjadi Dewata dan seterusnya. Menjadi Puang dan seterusnya. Boleh. Tapi kalau Allah, dia tidak berasal dari bahasa. Termasuk bukan berasal dari bahasa Arab. Al-Ilah. Kenapa? Kalau Al-Ilah disambung itu bukan jadinya Allah. Menjadi Aliyah. Sederhananya begitu. Menjadi aliyah. Kan jelas. Al tambah ilah. Al-ilah. Ya iya, Al-Ilah. Al-Ilah Ya, apa artinya? Maksudnya bisa nggak begini Bang Suma? Ini saya pencarian ya, jadi saya harus mendebat ini Bang Suma pendapat ini supaya saya bisa teryakini bahwa Tuhan itu sebenarnya memang alam semesta ini cuma satu. Nah, begini Bang Suma, bisa nggak Al-Ilah itu karena saking cepatnya atau kecepatan menyebut maka menjadi Al-Ilah, 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 Allah, Allah jadinya. Kira-kira begitu Bang Suma? Enggak. Begitu enggak ya? Ketika ada pertanyaan, siapakah Al-Ilah itu? Al-Ilah itu siapa? Merujuk kepada satu entitas tunggal absolut. Siapakah Al-Ilah? Ya Allah. Beda. Al-Ilah itu masih merujuk kepada gelar. Gelar sang pencipta. Yang satu yang benar-benar adalah entitas tunggal absolut. Siapa namanya? Allah. Siapakah Al-Ilah yang Anda sembah? Allah. Siapakah Al-Ilah yang disembah oleh orang Yahudi? Yod-Heh-Vah-Peh. Siapa Al-Ilah yang disembah oleh orang Romawi? Theos, Dewa Zeus, Hercules. Siapakah Al-Ilah yang disembah oleh orang Mesir? Yahweh dan seterusnya. Siapakah Al-Ilah yang disembah oleh umat Islam? Allah. Oke. Begitu. Kesimpulannya Bukan Bang Zuma, kesimpulannya. Apakah Siap. Bang Zuma sebagai muslim yang bertuhankan Allah berpendapat bahwa Tuhan dari bangsa Yahudi atau Tuhan yang dikenal oleh Abraham waktu dulu dia zaman hidup itu juga Tuhan yang sama dengan yang disebut dengan Yod-Heh-Vah-Peh atau Yehovah itu sendiri. Ya. Jadi gini Bung, di Islam itu ada Asmaul Husna. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Di Yahudi juga ada gelar-gelar Asmaul Husna, nama-nama yang baik untuk pencipta. Di antaranya yaitu Yod-Heh-Vah-Peh, El-Eroi, Adonai, El-Gibor dan seterusnya. As-Salam dan seterusnya, Al-Quddus dan seterusnya. Jadi itu sama, tapi ketika merujuk kepada sembahan-sembahan yang tidak tertuju kepada yang maha suci lagi maha tinggi sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Yesaya 5 nomor 16 bahwa ternyata Tuhan Elohim itu maha suci lagi maha tinggi, maka saya katakan itu bukan pencipta yang diajarkan untuk disembah bagi Nabi Ibrahim dan keturunannya. Akan tetapi sekali lagi saya katakan, rujukan kami sebagai umat Islam bukan merujuk pada kitab yang ada pada hari ini di luar Islam, melainkan Al-Quranul Karim. Bagi kami Torah perjanjian lama, kitab tanah perjanjian baru itu hanya untuk menambah hasanah ilmu bagi kami, bukan untuk kami imani sebagai firman Tuhan. Kalaupun itu dipaksakan, maka rujukan kami adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Atau data nomor 75. Apakah engkau masih mengharapkan mereka percaya kepadamu, sedangkan sebagian dari mereka mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka sengaja untuk merubahnya, padahal mereka tahu.
Maka rujukan kami harus kembali Quran. Qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Maksudnya, kami beriman kepada Tuhannya Abraham, Tuhannya Ismail, Tuhannya Isa, Tuhannya Yakub, Tuhannya Musa, Tuhannya Isa, dan Tuhannya para nabi, dan kami tidak membeda-bedakan satu di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun. Kami semua pengikut para nabi adalah muslim yang berserah diri kepada satu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Gitu, Bung. Luar biasa. Nah, oke, itu saya sudah menangkap jawaban Bang Suma. Lalu saya mau sedikit jadi tergerak untuk mau bertanya, pengadilan tinggi Malaysia itu tahun 2021 kemarin itu mengesahkan bahwa ternyata di Malaysia memperbolehkan menggunakan nama Allah itu di dalam Alkitab. Jadi orang-orang Kristen itu boleh menggunakan nama kata Allah, dan umat Muslim saat itu kalah secara pengadilan ya. Jadi apakah ini membuktikan bahwa memang Allah atau ALLAH itu adalah dari kata Al-Ilah, semakin lagi menajamkan bahwa nama Allah itu dari kata Al-Ilah karena dimenangkannya Kristen di pengadilan. Menurut Bang Zuma seperti apa? Jadi gini, Bung, saya luruskan. Sahabat kita Muslim Malaysia itu sudah berjuang mati-matian. Bahkan tim kami juga ikut sempat terlibat di sana untuk mengajak saudara-saudara kami non-Muslim menanggalkan kata Allah dari Bible. Karena kami melihat Bible ini tidak ada relevansi penyebutan nama Allah kepada hakikat yang maha suci. Kenapa? Ternoda di sana. Sekiranya sekali lagi, sekiranya kata Allah yang ada di dalam Bible itu tidak diidentikan seperti contoh Filipi 2:6. Allah tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengosongkan diri, lalu Allah turun ke bumi menjadi manusia. Dan sebagai manusia, Allah taat, bahkan sampai taat di atas tiang salib. Ini sudah menodai nama Allah. Nah, sahabat-sahabat kita Muslim Malaysia memperjuangkan supaya kata Allah itu dilepaskan dari Bible. Tapi mereka kalah. Bukan berarti mereka mengiyakan. Kalah. Entah kenapa bisa mereka kalah gitu loh. Entah kenapa. Padahal KBBI saja menjelaskan Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bukan dalam nama Tuhan dalam bahasa Melayu, nama Tuhan dalam bahasa Malaysia, nama Tuhan dalam bahasa Indonesia. Bukan. Kalau nama Tuhan dalam bahasa Arab. Iya, iya. Tapi kalau KBBI mungkin sangat kurang kuat ya pengambilan datanya. Mungkin bisa barangkali Bang Zuma punya bukti bahwa Allah itu bukan diambil dari kata Al-Ilah. Buktinya secara data mungkin. Iya, karena kalau ilah itu disebutkan dalam penamaan entitas tunggal absolut itu. Misalnya, Innani anallah la ilaha illa ana. Kan ada di situ. Al-ilah kan muncul di sana. Justru al-ilah itu merujuk kepada sesembahan. Akulah Allah. Tidak ada sesembahan selain daripada aku. Tidak ada al-ilah selain daripada aku. Yang aku ini adalah Allah itu sendiri. Seperti syahadatnya umat Islam kan merujuk juga kepada al-ilah itu. Yaitu tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jelas itu. Jadi kalaupun dipaksakan al-ilah sama dengan Allah, itu tidak salah. Akan tetapi kata Allah tidak berasal dari dua padanan kata ini. Tidak. Dia tidak berasal dari dua kata yang disatukan. Tetapi Allah adalah Allah. Allah adalah nama dari hakikat itu Tuhan itu sendiri. Bukan penamaan baru, bukan penamaan dia ini adalah Tuhan, Tuhan ini pantasnya disebut. Enggak, bukan. Allah itu adalah nama, bukan gelar, tapi adalah nama. Begitu, Bung. Ya. Cuman saya agak terganggu sama
tulisan komen-komen di sini. Sepertinya teman-teman di sini mungkin belum tahu bahwa saya adalah Kristen Unitarian. Kami tidak menuhankan Yesus. Jadi artinya Allah kami atau Tuhan kami hanya satu, yaitu Bapa. Cuman banyak sekali typingan di bawah nih kayaknya menghujat. Jadi mungkin mereka belum paham aja bahwa kami sudah sepakat dengan Islam dan Yahudi bahwa Tuhan itu memang cuma satu. Cuman perkara nama ini Bang Zuma yang saya masih mencari ya. Apakah saya berpikir sampai hari ini begini. Kalau memang benar, ini kita seandainya berandai ya. Kalau memang benar Allah itu dari kata Al-Ilah dan Yod-He-Wav-He itu adalah memang sifat, maka sebenarnya Tuhan yang benar itu sebenarnya tidak membutuhkan nama. Seandainya Bang Zuma ya izin. Jadi Tuhan yang benar itu menjadi tidak butuh nama, hanya diperkenalkan ke manusia lewat sifat-sifatnya. Yaitu dia yang dulu ada, sekarang ada, dan yang akan ada, yaitu Yod-He-Wav-He, atau disebut sebagai Al-Ilah atau Sang Tuhan itu. Jadi dengan demikian konflik soal nama Tuhan yang benar itu menjadi tidak ada, karena memang sejatinya Tuhan tuh mau mengenal bahwa dirinya itulah yang satu-satunya harus disembah tanpa memperdulikan harus ada nama. Karena menurut hemat saya, Tuhan itu tidak membutuhkan nama. Kenapa? Karena dia hanya satu. Nama itu hanya dibutuhkan bagi jika pribadinya banyak. Contoh, abang yang sebagai host dinamakan Zuma. Saya di sini dinamakan Narwastu. Ada 2 manusia di sini, maka dibutuhkan nama supaya tidak terbalik. Tetapi perkara Tuhan itu memang hanya satu, sehingga menurut hemat saya ya, sehingga nama itu menjadi tidak butuh. Hanya yang dikenalkan ke manusia adalah sifat-sifatnya. Ya mungkin saya masih dalam pencarian ya Bang Zuma ya. Jadi menurut sampai sekarang ini saya masih memahaminya seperti itu, yaitu 2 nama ini Yod-He-Wav-He dan Allah itu adalah lebih ke sifat dan gelar Sang Tuhan Al-Ilah dan Yod-He-Wav-He. Karena saya masih mungkin butuh mencari bukti-bukti bahwa memang yang mendukung ulama-ulama besar dunia itu yang menyatakan bahwa Allah itu dari kata Al-Ilah gitu. Tapi di samping ini, apapun yang tadi Bang Zuma sampaikan itu juga menjadi input insight buat saya untuk memperkaya ilmu saya. Iya, kalau saya Bung, dasar pijakan saya cuma Al-Quranul Karim. Itu aja yang saya bisa persembahkan kepada saudara, bahwasanya ya nama pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Kalau saudara mengatakan Al-Ilah, Al-Ilah itu artinya sang sembahan atau sang yang disembah atau sang Tuhan, ya silakan aja. Larinya juga ke Allah. Sang Tuhan ya Allah, kan gitu. Karena gini Bang, tambahan sedikit. Karena kata Bismillah itu sejatinya ada di dalam Tanakh, yaitu adalah Besmelah. Jadi ini adalah akar kata yang sama, yaitu Semitik ya. Artinya Besmelah dengan Bismillah itu menjadi sangat dekat begitu maksudnya Bang Zuma. Bagaimana pendapatnya Bang Zuma soal ini? Ya bisa jadi. Makanya saya katakan tadi, rujukan saya tidak bisa merujuk kepada Torah atau kitab Tanakh terkait hal ini. Kenapa? Karena saya sangat berhati-hati dengan iman saya sendiri. Ketika saya mengakui itu dan ternyata itu bukan sebuah hal yang mutlak berasal dari Allah, ya saya nggak bisa pertanggungjawabkan diri saya sendiri berartinya. Tapi yang pasti, terujukan saya ketika berbicara mengenai Al-Quran tadi surah Yunus ayat 31, orang-orang sudah mengenal Allah itu, artinya Allah itu sudah dikenal dari sejak zaman dahulu, sudah dikenal sebagai pencipta langit dan bumi ya Allah, bukan yang lain. Begitu Bung. Bukankah ketika Bang Zuma bilang begitu, nama Allah itu sudah dikenal dari zaman dulu, dan tidak ada yang memperkenalkan, berarti kan manusia menamai Tuhan itu sendiri sebagai Al-Ilah, Sang Tuhan, Sang Sesembahan, karena tidak pernah ada yang memperkenalkan. Bukankah begitu Bang Zuma? Nah, sekarang yang kita jadikan rujukan apa? Kita kehilangan arah. Kenapa kita kehilangan arah? Sebab kita tak ada lagi kitab yang murni dari para nabi. Dalam pandangan Islam nih, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Sudah bercampur aduk.
Tapi otoritas daripada Yudaism hari ini pun ketika mereka menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab, Yod-He tapi mereka terjemahkan dengan Allah. Kan begitu bang. Jadi sebenarnya bukan masalah sesuatu permasalahan yang berat. Kenapa? Karena di atas muka bumi ini tidak ada kemudian sembahan-sembahan paganisme yang merujuk kepada Allah. Kecuali disebut sebagai anak Allah. Tapi kalau Allah itu sendiri, itu saya belum pernah menemukan. Al-Lata, Uzza, dan seterusnya. Itu tidak merujuk kepada hakikat Allah. Tetapi anaknya, anak daripada Allah itu sendiri. Itu pandangan saya. Jadi nama Tuhan itu belum pernah ternodai. Nama Allah itu tidak pernah kemudian ternodai sampai hari ini. Begitu, Bung. Ya, oke. Baik. Terima kasih Bang Suma buat pencerahannya. Luar biasa. Siap. Menambah ilmu saya untuk semakin mendapatkan pencerahan. Setidaknya semakin tahu, jadi dari pandangan Bang Zuma, Allah itu berarti memang benar-benar proper name ya, begitu ya. Bukan dari kata al-ilah dan lain sebagainya. Sedangkan Bang Zuma berpendapat bahwa Yod-He-Wav-He itu adalah lebih ke sifat ya, betul ya? Siap. Baik, oke. Kalau gitu saya izin turun. Siap, terima kasih. Makasih Bang, makasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, saudaraku, Masya Allah. Oke teman-teman yang lain silakan naik. Masih adakah onde-onde? Naik. Iya, kita hanya sharing ya teman-teman. Saya tidak bisa kemudian membuka data. Data ada, cuman ribet. Anda tahu sendiri kan kalau saya buka kamera kayak mana datanya. Dindar Diansa ada kok file-filenya sama kita. Cuman ya cukuplah dengan begitu, udah cukup kurang saya teman-teman. Siapa tadi? Jangan-jangan guru saya tadi itu. Silakan teman-teman ajukan permintaan non-muslim. Kita kembali kepada tema kita terkait dengan Yesus Hakim Adil. Tadi ada satu teman kita atas nama Salib. Ya, saya anggap beliau dalam hal ini keteteran karena ya itu tadi membantah dalil yang ada. Itu. Dalil yang ada sudah sangat jelas kok. Yohanes 12:44 sampai 50. Semangat subuh, silakan. Halo. Hayalan saja. Khayalan saja. Orang Kristen mengatakan sudah mendapatkan jaminan surga dari Yesus. Kalau ini bukan hayalan, tentu ada dalilnya. Mohon kiranya Anda bacakan dalilnya jaminan surga atau keselamatan dari Yesus kepada Kristiani. Kita butuh dalil, silakan. Silakan Bang. Kalau bukan hayalan pasti ada dalil. Kalau bukan hayalan, pasti ada dalil. Silakan. Di mana Yesus menjamin keselamatan kepada orang yang beragama Kristen? Adakah Yesus pernah menyebut kata Kristen atau Kristiani? Kalau tidak ada berarti hayalan saja ada di agama Anda. Adakah Yesus pernah mengajarkan ibadah minggu? Adakah Yesus pernah mengajarkan jangan bersunat? Adakah Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya? Adakah Yesus pernah mengajarkan Natal? Adakah Yesus mengajarkan Trinitas? Adakah Yesus mengajarkan makan babi? Kalau tidak ada, berarti kalianlah yang hayalan itu. Hayalan saja. Silakan Anda menghujat. Toh tidak lama hidup Anda di bumi kok. Hujat aja terus.
sampainya kalian puas. Karena jangankan kami yang kalian hujat, sembahan kalian aja kalian hujat. Tuhan aja bisa kalian bunuh. Semangat subuh. Halo. Dari Katolik Bang. Protestan. Assalamualaikum Muslim bang. Muslim. Siap. Iya, buat ini aja bang tadi buat yang barusan. Didengar dulu. Halo, semangat subuh. Dari mana? Assalamualaikum bang. Saya juga Muslim bang. Iya. Cuman mau izin mau nanggapin yang tadi ya bang ya, boleh ya? Iya, kenapa bang? Gini bang, kan tadi yang bertanya tentang nama Allah, yang katanya banyak ulama bilang al-ilah itu. Saya lihat tujuannya buat cari itu buat apa gitu bang? Apakah tujuannya setelah dia menyamakan Tuhannya Yahudi, Tuhannya Nasrani, Tuhannya Islam sama, berarti goalnya itu menyamakan semua agama gitu bang? Saya nggak setuju itu. Kalau saya melihatnya sih beliau mau meluk Islam. Dia Kalau seandainya tujuannya mau meluk Islam nggak apa-apa bang. Takutnya gitu bang. Kan banyak orang yang cari-cari kesamaan. Tujuannya itu buat campur adukannya itu bang. Saya nggak setuju. kalau mau mencampur adukkan atau ingin mengatakan bahwa semua agama itu sama, kajiannya tidak sampai segitunya. Kajian tidak sampai ke sana. Murni beliau itu ingin mu'alaf. Tapi dia terhalang oleh nama Allah. Dia berharap Allah itu hanyalah gelar yang berasal dari al-ilah. Itu yang dia mau. Supaya hatinya nggak ragu lagi untuk mengikuti Islam. Itu maksudnya. Karena yang dia tahu Tuhan itu adalah Hashem. Tuhan itu adalah Yod-Heh-Vav-Heh. Kok tiba-tiba berubah jadi Allah? Atau jangan-jangan Allah ini adalah gelar yang berasal dari al-ilah. Itu maksudnya bang. Cuman saya nggak bisa mengatakan iya. Karena dia disiplin ilmu saya tidak mengajarkan saya mengatakan Halo Bang itu. Suma, selamat malam. Saudara Ari, semangat Assalamualaikum malam. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Bang. Saya Iya. menyimak aja. Oke abangku. Halo saudara Ari, silakan. Nah, tema kita beda lagi nih. Yesus Hakim Adil. Yesua Hakim Adil, ya benar. Yesua itu hakim di atas segala hakim. Nah itu mimpi lagi, itu mimpi. Anda lah akan dihakimi Yesus nanti. Karena terlalu berlebihan mendudukkan dia. Bukan Yesus Bang, Yesua. Iya, Yesua. Ya, Yesua Biasain nanti lah. menghakimi Anda karena Anda mengatakan sesuatu kepada terhadap dirinya, sesuatu yang tidak pernah diajarkan. Anda dihakimi. Iya benar. Ya kan? Dihakimi di apa? Tapi penghakimannya itu tidak di bumi Bang, nanti di sorga. Bukan di surga juga. Di surga bukan tempat penghakiman. Masa di surga dihakimi? Di Ada luar. kan, kalau di Kristen itu ada dibukain kitab kehidupan. Ya, itu di padang mahsyar. Itu di tempat kebangkitan kita. Tempat kita bangkit, disitulah kita dihakimi. Kitab kehidupan di sorga kan ada. Itu kalau nama kita itu tidak ada di dalam tercantum, maka kita tidak akan diselamatkan. Tidak bisa masuk sorga. Ya kan bisa protes. Bos, kenapa aku tidak tulis nama aku bos? Lupa aku itu. Ingatkanlah dia. Tidak bisa. Nah, kalau di sorga itu kalau dibilang kenapa aku tidak tulis semua, berarti pengadilan Tuhan tidak hakim kalau begitu. Misalnya disogok kan, malaikat disogok, malaikat
Tuhan Oke. itu tidak bisa disogok lah. Nah, sekarang begini, Saudara Ari. Bagaimana caranya orang mesianik masuk surga? Ya cara orang mesianik masuk surga itu ya taat firman Tuhan. Nah, firman Tuhan mana yang ditaati mesianik? Itu perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, kalau perjanjian lama kan orang jadi Yudaism, bukan menjadi mesianik. Ya tapi kan kalau tidak yang firman Tuhannya yang diikuti, bukan adat istiadatnya atau kebiasaannya. Lah kan Cuma sama seperti umat Islam. Sholat itu sudah menjadi adat istiadat, sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan dari ritual yang diperintahkan oleh pencipta langit dan bumi untuk dilakukan di setiap saat. Maka menjadi sebuah kebiasaan. Sekarang ketika Anda kebiasaannya ke gereja, itu kebiasaan siapa hari Minggu? itu kan ya sebenarnya hari Sabtu sih Bang, tapi kalau hari Minggu sih boleh, nggak ada yang larang kok. Kalau hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat juga boleh, nggak ada yang Ya, larang. itu bahasa EGP. Tapi kan permasalahannya Yesusnya beribadah di sinagoge, tempat berkumpulnya orang-orang yang kudus. Orang kudus itu tidak masuk dalam tubuhnya babi, anjing, tidak masuk. Kalau orang kudus itu nggak masuk makanan-makanan begitu. Apalagi tidak bersunat, itu bukan orang kudus itu. Bagaimana mungkin masuk surga orang yang tidak bersunat, orang yang makan babi? Nggak boleh. Di dalam Yesaya 66 nomor 23, Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Nah, Iya, gimana? tapi kaminya nggak makan babi Bang Suma. Ya, Biasanya kan pemakan. nggak makan babi. Iya, saya tahu mesianik tidak makan babi setelah mesianik melihat saudara-saudaranya, senior-seniornya makan babi. Tapi mesianik juga bukan dari Yudaism. Bang Suma jangankan makan babi, sebenarnya udang juga itu kepiting nggak boleh dimakan loh. Ya, Udang, itu ajar. kepiting, bebek. Islam kan masih makan udang, kepiting sama bebek. Apa yang Anda banggakan setelah Anda menjiplak ajaran agama lain? Enggak, bukan dijiplak Bang. Itu kan enggak ajaran Yahudi itu, kitab Yahudi itu atau Tanakh itu bukan cuma orang Yahudi, itu ajaran untuk seluruh Kristen di seluruh dunia Bang. di Jadi mana? enggak begini Legalitas Bang. Enggak, legalitas begini. kitabnya Yahudi untuk Kristen itu di mana? Enggak begini. Kan pusat kekristenan di seluruh dunia itu Bang. Yahudi, Israel, pusat kekristenannya. Mana Akarnya ada? ke Bang, akar Itu kekristenan klaim itu ke Ibrani Bang. Itu klaim sendiri tuh Bang. Nih sini, nih kita kasih lihat ya. Itu klaim. Ini kita lihat ada rekaman Bukan baru klaim saya lagi, terima. nah memang dari sononya begitu Bang. Kita Jadi buktikan. Tanakh itu untuk seluruh Kristen di Ini- seluruh dunia Bang, bukan ini- cuma di orang Yahudi aja. Ini barusan Pak Prabowo kirim video ke saya. Dia baru-baru dari sana. Kita tonton dulu. Mantap, dikirimin video Pak Prabowo langsung. Iya kan Prabowo bukan cuma satu orang Bang. Prabowo yang mana, presiden? Oh bukan, ada temanku penjual cendol. Baru-baru ke sana. Keren Prabowo presiden, saya bilang hebat Bang Suma Oh ini. itu teman SMA. Sudah Oh, jadi Suma presiden hebat sekarang. Itu teman SMA saya dulu sudah jadi presiden dia. Nah kita lihat ini. Ini Bu, kita lihat nih. Betapa jagonya dia kan. Betapa saktinya dia dulu. Nah, sekarang sudah. Nah, ini di gereja nih. Di gereja. Iya. Begitu sampai di sana apa? Pendeta Kristen ini justru dipermalukan saat mengunjungi situs suci kaum Yahudi, yakni tembok ratapan di Yerusalem. Bukan hanya dipermalukan oleh kaum Yahudi setempat, si pendeta Kristen yang pro-Zionis ini juga mengalami penghinaan. Sampai akhirnya ia diusir dari area suci tersebut. Hal ini menambah panjang rentetan penghinaan yang dilakukan oleh kaum Yahudi Israel terhadap para tokoh Kristen yang pro-Israel. Sungguh menyedihkan ya nasib para pendeta ini, capek-capek mendukung penjajah malah tidak dihargai oleh yang dibelanya. Wah, itu kalian mengklaim sendiri. Itu videonya udah lama, itu udah video Baru ya. nih, baru. Membela Yang tampak menggebu-gebu menyuarakan keistimewaan
keistimewaan bangsa Oh, Zionis kalau di Israel. Indonesia dia sok jagoan, sok Yahudi-Yahudian kalau di Indonesia. Begitu sampai di sana, Selama berada di mimbar gereja akan berubah manis. Namun kenyataannya salah besar. Pendeta Kristen ini justru dipermalukan saat mengunjungi situs suci kaum Yahudi, yakni tembok ratapan di Yerusalem. Bukan hanya dipermalukan oleh kaum Yahudi setempat, si pendeta Kristen yang pro-Zionis ini juga mengalami penghinaan. Sampai akhirnya ia diusir dari area suci tersebut. Hal ini menambah panjang rentetan penghinaan yang dilakukan oleh kaum Yahudi Israel terhadap para tokoh Kristen yang pro-Israel. Sungguh menyedihkan ya nasib para pendeta ini. Capek-capek mendukung penjajah malah tidak dihargai oleh yang dibelanya. kenapa Katanya bisa begitu? Enggak, penyebabnya dia diusir itu kenapa katanya? Iya, karena kalian itu dianggap goyim, kalian itu dianggap penyesat. Kalian dianggap goyim, Abu Dasora, yang telah menodai kesucian agama mereka dengan kalian nempel-nempel ke sana. Sama seperti tunggu. Ini kitab suci Al-Quran, kitab sucinya umat Islam. Bang. Sabar Tunggu dulu. Iya. Sabar dulu sebentar. Iya, Ini oke. kitab sucinya umat Islam nih. Al-Quran namanya. Tiba-tiba saja ada di luar Islam mengambil terjemahan kitab kami lalu bikin agama baru. Samalah itu kalian. Jadi kitab Torah ini asli Ibrani. Kemudian ada orang yang mengambil terjemahannya baru bikin agama baru bernama Kristen. Sama itu. Maka tidak ada hubungannya sama sekali. Terus kalian bikin agama baru, Tuhannya beda, kitabnya hanya terjemahan, hari ibadahnya beda, terus kemudian nabi-nabinya beda, lalu kemudian cara ibadahnya beda. Habis itu Anda ke Mekah, iya diludahilah di sana. Sama ini, Anda ke Yerusalem tempat suci, iya diludahin di sana. Kalian itu tidak diakui. Yesus pun mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kau Ari. Kau hari ini pembuat kejahatan, teroko nakande kupatitong. Akan gitu. Enggak, aku Bang Suma, aku lihat juga itu pendeta tadi itu yang di video itu. Kalau aku lihat dia nggak pakai kepa di atas. Itu kalau itu yang kepa itu yang kayak topi kalau di Islam kan itu wajib dipakai itu. Kemungkinan dia diusir karena dia tidak pakai itu. Dia ingin Karena Bang Suma, dia ingin menunjukkan aku Kristen loh. Iya. Ternyata diusir Kristen enggak Yang dipakai aku lihat sana. di videonya tadi dia nggak pakai itu yang kepa yang di atas kepala itu kan namanya kepa atau kipa kan. Jadi aturannya kalau masuk tembok ratapan harus pakai itu. Kalau tidak pakai kepa yang di atas kepala itu akan diusir. Iya, Temanku juga dulu, temanku kan pernah ke sana. Dia nggak mau pakai. Harus nyamar, harus seakan-akan Yahudi masuk. Pakai itu Itu kan kalau di aturan Makassar yang- namanya kipas. Iya, aturannya memang itu Bang. Kalau berdoa di tembok ratapan itu harus pakai kepa yang di atas itu. Kalau Harus lepas sunat. biar Kulub presiden harus biar dilepas. apa pangkatmu, biar kau presiden, orang terkaya di dunia, paling terkenal di dunia, terkaya di dunia, kalau tidak pakai yang di atas ini nggak bakalan diizinin masuk. Yang kepa Orang yang di atas kepala Kristen itu. yang tinggal di Yerusalem itu, Bung, adalah benar-benar orang yang berdarah Yahudi. Itu yang bertahan di sana. Bukan pendatang. Tapi ini, Pak, Kalau pendatang datang Kristen, saya kasih tahu Bang Suma ya. dipirui kok diludai nanti di sana. Iya, begini Bang Suma. Itu kitab Tanak. Tahu nggak kepanjangannya Tanak? Enggak. Kepanjangan dari Tanak itu itu Torah, itu Nepiim. Anak itu Ketupim. Tanak itu terdiri dari 3, Torah, Nepiim dan Ketupim. Iya. Dengan Tanak. Saya catat. Apa tadi? Iya, Tanak itu terdiri dari 3, yaitu Torah, Nepiim dan Ketupim. Disingkat dengan Tanak. Nepiim, Torah, Nepiim, Ketupim. Ketupim, Ketupim. Dijadikan jadi satu. Jadi yang Bang Suma perlihatkan tadi yang kitab Tanak itu
ada 3 kitab di dalam. Kitab Oh. Torah, kitab Iya, Nepiim, iya, 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 dan iya. kitab Ketupim. Jadi di dalam Tanakh itu ada 3 kitab, Torah, Nepiim, dan Ketupim. Dan Iya. ya, dan Bang Suma, saya mau kasih tahu ya, yang namanya firman Tuhan itu bukan Iya. bukan cuma untuk orang Yahudi saja, tapi untuk seluruh umat Kristen di seluruh dunia ini. Oh, Mama Jadi- di mana Iya. dalilnya itu Kak Mas? Di mana Aduh, dalilnya? Bang. Soalnya kalau begini, Bang. Kan harus ada dalil. Dengar dulu aku ngomong, aku belum selesai ngomong. Karena kalau kitab Tanakh itu hanya untuk orang Yahudi, berarti orang-orang di luar Yahudi tidak selamat dong. Orang Yahudi itu tidak ada hukum bagi mereka di luar Yahudi. Jadi dia mau Iya, makan memang. kapal selam, Enggak, dia mau kalau di makan Kristen- balok-balok, terserah dia. Enggak Nggak ada aturan. begini Bang, bahkan kita ini adalah orang Kristen itu yang bukan Yahudi, cuma ranting-rantingnya saja. Oh, kodong. Cuma ranting-rantingnya, Ranting-ranting tetapi jipale. Iya. Ranting-ranting ji tapi kodong. Bang Suma, tapi kalau kita taat pada Torah, bukan kita cuma ranting-rantingnya, tapi kita juga nanti bukan ranting-rantingnya lagi. Oh, kodong. Apa Begitu, ji kita? Bang. Jadi Bang Suma kalau beranggapan bahwa kitab Tanakh itu hanya untuk orang Yahudi saja, itu kekeliruan, Bang. Bahkan orang Yahudi sekarang itu banyak yang meninggalkan Tanakh, bahkan lebih mengikuti Talmud. Tahu nggak itu kitab Talmud itu apa, Bang? Nggak, Kitab apa Talmud lagi itu? itu banyak bertentangan dengan Tanakh. Kitab Talmud itu, apalagi kitab Talmud itu apa? ajaran para rabi-rabi. Talmud. Kitab Talmud itu Ajaran buatan pada para rabi-rabi Yahudi. Rabi-rabi Yahudi. Iya, Kitab Talmud itu buatan rabi-rabi Yahudi, dan di dalam kitab Talmud itu sangat mengejek dan menghina Yesus Hamasiah. Begitu. Coba kalau Bang Suma ke toko buku bisa cari kitab Talmud. Mahal. Kitab Talmud itu banyak Mahal. penghinaan terhadap Yesus Hamasiah. Kalau di dalam kitab Talmud itu mengatakan bahwa Yesus itu menikah. Di dalam kitab Talmud itu pokoknya ejekan-ejekan semua. Bagaimana hinaan kalau itu terhadap kenyataan? Bukan hinaan tapi kenyataan. Kan mereka yang lebih tahu karena mereka kan sekampung dengan Enggak, Yesus. yang menulis kitab Talmud kayak itu Yahudi non mesianik, Bang. Kalau Yahudi Mesianik kan baru berapa tahun? iya, itu Yahudi Ortodoks dan Yahudi yang lainnya itu. Oh, apa Yahudi Yang apa tadi? tulis. Yahudi kan terbagi-bagi, ada Yahudi mesianik, ada Yahudi Ortodoks. Itu coba Bang Suma ketika aja dilihat aja di YouTube jenis-jenis Yahudi, macam-macam Yahudi kan ada semua. Iya, iya. Ada mesianik, ada Ortodoks, ada pokoknya banyak lah. Kan Yahudi kan juga Kalau berkelompok-kelompok saudara juga. Ari ini Yahudi apa namanya? Kalau kami sih Yahudi mesianik, Bang. Tepuk tangan. Kalau itu yang Masa Ortodoks, orang generasi. Bang Suma, yang Ortodoks itu banyak yang masih percaya kitab Talmud. Kitab Talmud itu bertentangan dengan firman Tuhan. Bang, Kalau bom-bom itu Yahudi apa dia? kalau bom mungkin Protestan dia kali, dia itu masih menyebut Allah sama Yesus. Ya, Yahudi apa dia kalau dia? Kalau dibilang Ortodoks bukan juga. Yahudi kesasar. Jadi Yahudi Yahudi belum tahu juga namanya. karena kalau dibilang mesianik kan dia tidak sembah Yahweh, tidak sebut Yahweh Yesua. Kan yang mesianik kan yang sudah sebut Yahweh Yesua itu yang mesianik. Jadi kalau misalnya Bang Sum menyebut Yesua juga,
Jadi saya juga jadi ortod Yahudi. Kalau kau berdoa dalam nama Yesus Masya, ya kau jadi tergolong Yahudi Mesianik juga. Bukan Yahudi Bugis, bukan. Bukan. Oh Yahudi Bugis sih. Iya Jadi Bang Suma itu Masalahnya anak darai. kitab Tanak itu, Torah Nepiim Ketupin itu untuk umat Kristen di seluruh dunia itu terbuka untuk umum. Jadi Tempat wisata gampang. Bang Suma firman Tuhan itu untuk seluruh dunia, Bang bukan Andi, terbuka untuk umum Bang Andi. bukan untuk seluruh. Kalau dibilang iya, khusus untuk orang Yahudi itu keliru Bang. Itu untuk Tapi seluruh kitabnya umat berbunyi begitu. Contoh, kita lihat di Ulangan 33. Kalau kita lihat di Ulangan 33, di sana jelas dikatakan bahwasanya apa yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya, yaitu Musa, itu merupakan sesuatu yang menjadi milik kepunyaan jemaat Yakub. Coba Anda baca di data 4 dari Ulangan 33. Ulangan berapa? Ulangan 33 nomor 4 atau dari nomor 1 deh. Inilah berkat yang diberikan Allah kepada hambanya Musa, kepada orang Israel. Kepada orang Israel sebelum Musa mati. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, satu milik bagi jemaat Yakub. Milik jemaat Yakub. Nah kita ini bukan Yakub. Gimana kita mau memiliki Taurat, kitab Tanak? Itu kan kita kan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub Bang. Oh. Iya, kalau di Kristen itu Kristen itu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Iya. Iya. Kita keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Aduh. Jadi kita harus ikuti juga kitab sucinya. Kita kan keturunannya dari nenek moyangnya. Abraham, Ishak dan Yakub kan nenek moyang kita. Iya. Iya, nenek moyang kita itu Bang. Aduh, saya orang Bugis, Makassar. Nenek moyangku itu orang Dubai. Bagaimana ceritanya dari Yahudi? Aduh. Iya, enggak kan apa begini Bang. Kalau kami di Kristen Bang, kalau kami di Kristen, pusat kekristenan kami itu Yahudi Bang. Kalau Islam kan pusatnya di Arab kan, ya. Iya, Islam gimana? kan pusatnya di Arab. Mesianik mau kemana? Yahudi Mesianik gitu, Bang. di mana? Di mana tempatnya tempat ibadahnya dia? Di mana pusatnya Mesianik? Tempat ibadahnya sinagoga Bang. Tapi begini Bang, kalau sinagoga itu tidak jadi masalah diganti dengan nama gereja. Yang penting begini Bang. Iya. Tidak apa-apa sinagoga berganti nama jadi gereja, asalkan kitab sucinya jangan dirubah. Tanak dan ada saya jangan dirubah. Doa-doanya jangan dirubah. Doa ayah kami. Namanya diganti gereja juga nggak apa-apa. Sinagoga diganti gereja nggak jadi masalah. Itu nggak nyangkut keselamatan itu. Asalkan nama Tuhannya jangan dirubah. Kalau sudah jadi gereja, jangan nama Tuhannya dirubah. Kitabnya Nama juga Tuhannya dirubah, siapa? jangan. Ya. Nama Tuhannya siapa? Ya Tuhannya Yahweh Yesua lah. Yahweh di dalam Yesua Masya gitu. Oh mama, kenapa jadi langsung dua Tuhan di situ disebut? Ya Yahweh di dalam nama Yesua Masya. Kalau Yesua Masya itu firman yang menjadi manusia. Dia adalah firman hidup. Firman yang hidup. Firman yang loncat-loncat. Bang, kalau Al-Quran itu termasuk firman apa Bang Suma? Firman Allah. Maksudku firman tertulis apa firman hidup? Firman hidup. Firman hidup.
di mana ayatnya kalau Al-Quran itu firman hidup? Al-Quran seluruh dunia dibakar atau dihanyutkan di laut, Al-Quran tetap hidup. Enggak begitu. Nah, sekarang kalau enggak seluruh begini, Bible, kalau- sabar. Kalau seluruh Bible dibakar, masih ada nggak Bible? masih ada. Di mana? Ya firmannya ya, kertasnya aja yang terbakar, tapi firmannya kan masih ya hidup. Di mana firmannya hidup? Ya di hati orang yang beriman. Apakah dihafal? Ya ada yang hafal, ada yang tidak. Ada yang hafal Bible? Kalau hafal mungkin ada sih tapi jarang. Tapi begini Bang Suma. enggak begini Bang Suma. Yang hidup itu cuma Al-Quran. Selain Al-Quran tidak ada itu firman hidup. Nggak ada. Kalau kami di Kristen itu firman itu ada 3 Bang. Wih, Firman itu Buddha terbagi nemunya. 3. Firman yang pertama Firman itu namanya. Utina. Yang pertama itu firman lisan. Wish. Firman lisan itu diberikan kepada Abraham. Bapak Yahweh berfirman kepada Abraham, keluarlah engkau dari Uzbekistan. Kenapa? Tunggu. Kenapa saudara sebagai mesianik masih menyebut kata Bapa? Kenapa nggak nyebut kata Abi? Kalau Bapak itu sebutan. Iya, tapi kan sebagai Bapa mesianik kan Yahweh. harusnya Abi Yahweh, Abi Abi kan- Yesua. Abi kan itu bukan nama dari Ibrani Bang. Iya, Abi itu kata kan siapa? Abi itu kan nama Arab. Oh tidak, orang Ibrani menyebutnya Aba atau Abi. Aba. Ya, Aba ya itu Bapa. Bapakku Abi. Aba ya Bapa. Tapi Ya, Aba tapi Yahweh. Aba Suma, Aba tapi Yahweh. itu sebutan Bang, itu sebutan. Ini itu tadi yang pertama itu enggak Bang, yang pertama tadi firman lisan kan cuma diucapkan. Oh, kan? ini temannya Mas Ari yang cari tadi, Mas. Bang, abang ini tadi naik ke sini cari mana Ari Om, saya mau ketemu. Oh, tunggu Bang, nanti malam dia naik lagi. Firman lisan enggak, aku belum selesai jelasin tadi. Itu firman lisan dikasih sama Abraham. Niat kali jelaskan. Nah, terus. Dikasih sama Abraham, dibilang keluarlah engkau dari Uzbekistan. Itu namanya firman lisan, cuma diucapkan saya di mulut kan. Dan firman yang tertulis itu yang diberikan kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Itu namanya firman tertulis. Iya. Dan firman yang ketiga itu adalah firman hidup, yaitu Yesus Iya. Masiah. Nah, ketika dia mati berarti disebut firman mati. Enggak, meskipun dia mati, firmannya tetap hidup di dalam hati kita masing-masing. Iya, berarti Al-Quran yang Enggak. lebih tepat. Dan semua yang mati itu cuma kemanusiaannya, tapi rohnya hidup Bang Suma. Dia Ya kan dari sama Roh seperti Kudus. kita juga mati kemanusiaannya, roh kita hidup. Iya, tapi kan bedanya kita kan roh biasa, dia dari Roh Kudus. Kita kan Iya. bukan dari Roh Kudus, cuma roh biasa. Tapi kan bukan cuma Yesus yang dari Roh Kudus. Siapa lagi yang dari Roh Kudus? Baca Yohanes 3 nomor 13. Bunyinya apa itu? Ya, semua orang yang diserahkan tugas menyampaikan firman, bagi mereka Roh Kudus padanya tak terhingga. Oh iya, kan Roh Kudus kan ada di mana-mana juga, karena Roh Kudus itu Tuhan juga. Kenapa banyak sekali Tuhannya Mas Ari ini? Iya, kalau Roh Kudus itu Roh Tuhan loh. Itu kan waktu Yesus Masih naik ke sorga kan, waktu Yesus Masih naik ke sorga, dia meninggalkan Roh Kudus di bumi. Itu yang namanya Immanuel. Tuhan menyertai kita dalam Roh Kudus, begitu Bang. Nah, Sudah tahu kan kalau firman orang Kristen ada 3 kan Bang?
firman hidup, firman tertulis, firman lisan, tulisan, dan firman hidup. Firman lisan, firman tulisan, dan firman hidup. Firman hidup itulah yang Yeshua Masya. Kalau firman tulisan yang dikasih Nabi Musa, itu namanya firman tulisan. Yang dikasih Nabi Abraham itu firman lisan atau diucapkan saja. Jadi kalau Kristen itu mengimani 3 firman. Kalau di Islam kan cuma 1 firman, cuma firman tertulis. Al-Quran itu firman tertulis Bang, bukan firman hidup. Terus yang Anda katakan Yesus firman hidup itu maksudnya apa? Kalau Al-Quran itu digolongkan firman tertulis. Tertulis Seperti yang dan dikasih hidup. Nabi Musa. Seperti Tertulis yang dan dikasih hidup. Nabi Musa, itu firman tertulis Bang. Iya, kita mipaeng yang juara jangan misalnya. Nah, yang Ambil dikasih Nabi juara. Musa itu firman Ambil tertulis. juara 1, saudara Ari Seperti juara 1, yang seperti saya cukup Al-Quran dapat itu, hadiah aja. Al-Quran itu firman tertulis juga. Itu Bang. Jadi Ya, kalau ya, ya. firman hidup itu Yeshua Masya. Iya, Itu yang disebut dengan firman hidup. Iya, iya. Gitu Iya. Bang. Iya. Kalau kalau di Islam, kalau penghakimannya itu bagaimana Bang? Tidak dibukakan kitab kehidupannya? Oh, dibuka semua perbuatan manusia yang dilakukan di atas muka bumi ini akan ditampilkan nanti pada saat penghakiman. Di kitab Semuanya. kehidupan. Iya, Yes. begitu ya. Betul. Oh, Jadi- tapi kalau bagaimana dengan surga? Kalau orang Islam masuk surga itu kayak aktivitas sehari-harinya, kalau Islam masuk surga itu gimana ya? Bahagia, senang, penuh dengan kenikmatan di sana. Tidak ada kesengsaraan, nggak ada kesakitan, nggak ada Katanya cemburu, masih nggak ada. katanya dikasih bidadari begitu ya. Oh iya, itu jelas. Mantap lah. Wih, Kalau Anda di sana ngapain di surganya? kalau surganya Kristen itu Bang tidak ada itu namanya bidadari, tidak ada. Jadi- itu kawin. Kalau di Islam masih ada kawin mengawinkan nggak? Ada dong. Masih Namanya ada kawin manusia. mengawinkan di surga. Oh iya, namanya manusia yang masuk surga. Enak ya di Islam surganya ya. Oh iya, nah surganya Anda Kalau- ngapain? Iya Kalau di Kristen kalau di Kristen itu surganya Bang. Kalau di Kristen itu surganya hidup seperti malaikat. Oh, Memuji kudu tersiksanya itu. Tersiksa dong di Memuji sana. Tuhan, membesarkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Di bumi Jadi tidak pernah menyembah tidak ada Tuhan, lagi di itu surga dibilang baru menyembah Tuhan. Ya Kawin Allah. mengawinkan tidak ada. Siksanya orang Kristen nanti ya. Siksa berarti. Hidupnya kayak itu kan hidupnya kayak malaikat di surga. Kalau kehidupan malaikat di surganya Islam bagaimana Bang? Ya, kalau Kehidupan malaikatnya orang Islam di surga, kalau menurut Islam apa itu kehidupan ya sehari-harinya malaikatnya? tugasnya ada masing-masing, ada menyampaikan wahyu, ada yang membagi rezeki, ada yang mengatur kematian, mencabut kematian dan seterusnya. Itu tugas malaikat, dan kami di Islam lebih tinggi derajat manusia daripada malaikat kalau kami di Islam. Nah, kami hidup di surga nanti itu sama seperti kami hidup di bumi. Berkeluarga, kalau masih kenal di dengan Islam, saudara, malaikat itu dengan kalau di Islam itu malaikat itu diciptakan dari apa ya? dari cahaya. Oh, dari cahaya ya. Oh, kalau di Kristen bukan dari cahaya dia Bang. Dari apa? Kalau di Kristen itu bukan dari cahaya, bukan juga dari tanah. Tapi Tuhan berfirman langsung, jadilah malaikat. Tuhan berfirman, jadilah malaikat, maka malaikat itu jadi. Kalau di Islam nggak dari cahaya ya. Juga malaikat. Itu Enggak, Bang, di itu surganya bedanya. Kristen. Kalian di surga ngapain? Kalau kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Maksudnya gimana itu?
baru masih makan sih, masih Iya, ada maksudnya makanan. gimana? Memuliakan bagaimana? Maksudnya di surga itu ngapain Maksudnya kalian? nyanyi, berdoa. Jadi melayani kalian Tuhan. menyanyi dalam kehidupan kekal menyanyi. Iya, Oh iya, Mama. memuji. Memuji dalam Tuhan, kehidupan memuliakan kekal. Tuhan. Coba mulai besok praktekkan memuji 1 hari. Haleluya, Itulah. haleluya, haleluya, Itulah. haleluya, 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 haleluya. Anda lakukan Enggak, itu dulu tapi- 1 hari memuji begitu. Ini aja